Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Alvanda Ramadan, NIM 2018-397 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Dan kali ini saya akan mempresentasikan hukum ekonomi bisnis mengenai hak kekayaan intelektual. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual yaitu hak yang berasal dari kegiatan intelektual manusia di mana kegiatan itu mempunyai nilai ekonomi. Hak kekayaan intelektual termasuk hak eksklusif karena hak ini hanya diberikan kepada orang atau sekelompok orang yang telah menciptakan karya. Hak kekayaan intelektual membuat orang lain tidak bisa memanfaatkan karya orang lain tanpa mendapatkan izin dari orang yang menciptakan karya tersebut. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa objek dari hak kekayaan intelektual adalah karya yang merupakan hasil dari pikiran dan kemampuan intelektual manusia. Dasar hukum mengenai hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7/1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau WTO. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10/1995 tentang kepabeanan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12/1997 tentang hak cipta. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 14/1997 tentang merek. Dan banyak lagi dasar hukum yang kita bisa cari di internet secara bebas. Membahas prinsip. Prinsip yang pertama dalam hak kekayaan intelektual ada prinsip ekonomi, yaitu hak kekayaan intelektual memiliki prinsip ekonomi, hak yang diperoleh karena adanya kegiatan kreatif dan pikiran manusia yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi. Oleh sebab itu, hak kekayaan intelektual memiliki dapat mendatangkan banyak sekali keuntungan. Selanjutnya ada prinsip keadilan. Hak kekayaan intelektual memiliki prinsip keadilan karena mempunyai wewenang untuk melindungi hak pencipta atas karyanya, sehingga memiliki kekuasaan terhadap penggunaan karyanya. Orang lain tidak akan bisa memanfaatkan karya secara ekonomi tanpa izin sang pencipta. Selanjutnya ada prinsip sosial. Hak kekayaan intelektual memiliki prinsip sosial karena mengatur kepentingan manusia dan hubungan antar manusia. Hak kekayaan intelektual mampu memberikan perlindungan untuk menciptakan keseimbangan antara individu dan masyarakat umum. Selanjutnya kita akan membahas fungsi. Pembuatan inovasi dalam menciptakan hak cipta tidaklah mudah, butuh waktu yang lama, pemikiran dan usaha keras agar terciptanya suatu produk atau gagasan yang unik. Hak kekayaan intelektual sangatlah dilindungi oleh negara karena memiliki banyak manfaat untuk perusahaan maupun individu. Ini adalah macam-macam dari fungsinya. Yang pertama, melindungi hasil karya dan penciptaan serta nilai ekonomis yang ada dalam ciptaan. Yang kedua, mencegah adanya pelanggaran hak kekayaan intelektual dari orang lain. Yang ketiga, menciptakan pasar yang kompetitif sehingga segmentasi pasar semakin luas. Selanjutnya beralih kita membahas dari sifat hak kekayaan intelektual. Yang pertama, bahwa pada prinsipnya hak kekayaan intelektual mempunyai jangka waktu tertentu terbatas. Artinya, setelah habis masa perlindungan ciptaan atau penemuan yang dihasilkan oleh seseorang dan atau kelompok, maka akan menjadi milik umum. Tetapi ada pula yang telah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya untuk hak merek. Yang kedua, hak kekayaan intelektual mempunyai sifat eksklusif dan mutlak. Yang dimaksud bahwa hak hasil temuan atau ciptaan yang dihasilkan oleh seseorang maupun kelompok tersebut dapat dipertahankan apabila ada pihak lain yang melakukan peniruan maupun penjiplakan terhadap hasil karyanya. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dan pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual yang sah tersebut mempunyai hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya untuk melarang siapapun yang akan memproduksi tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya. Yang terakhir, kita akan membahas dari jenis-jenis
hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada hak cipta. Apa sih hak cipta itu? Hak cipta adalah hak yang diberikan kepada pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak karya ciptaannya. Karya ciptaan yang dilindungi oleh haki adalah karya dalam bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan. Hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala milik dalam lingkungan industri. Berikut perlindungannya. Perusahaan wajib mendaftarkan produk mereka untuk melindungi perusahaan dari plagiarisme. Dengan demikian, kompetitor atau pihak tak bertanggung jawab lain tidak mudah untuk menipu atau mencuri desain produk perusahaan. Selanjutnya ada paten. Hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada orang atau kelompok orang yang telah menemukan suatu penemuan baru di dalam bidang teknologi. Penemuan yang dimaksud adalah suatu kegiatan untuk memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi. Contoh hak paten adalah penemuan mengenai hasil produksi. Selanjutnya ada merek. Merek adalah sebuah tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf, dan angka yang disusun oleh dalam sebuah kombinasi untuk menjadikan suatu pembeda yang akan digunakan dalam kegiatan perdagangan produk maupun jasa. Ada beberapa klasifikasi merek dalam dunia bisnis, yaitu merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan hak